Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qur rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan lillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dengan keberkahan, dengan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini kembali dengan saudara Irul dan saudara Lani. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang bab masalah taat, kemudian bangun dari tidur, kemudian masuk ke dalam WC atau kakus. Nah, jadi secara runtun Imam Ghazali ini menyusun bab-babnya itu sesuai dengan aktivitas kita keseharian. Jadi dari masalah ketaatan dulu, kemudian bangun tidur, kemudian ya kalau biasanya bangun tidurnya apa kami ya kalau atau apa segala macam. Nah, hanya setelah itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babu adabil wudu. Bab tentang membahas tentang ketika atau saat kita akan berwudu. Jadi setelah buang hajat maka berwudu. Ya kalau jadi selesai, jadi nyaman dalam keadaan wudu itu supaya wudunya tahan lama, maka buang hajat dulu baru wudu. Jangan buang wudu dulu baru buang hajat. Nah, itu kebalik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mulai. Fa idza faragta minal istinja'i, maka apabila kamu selesai dari membuang najis atau membuang hajat, fala tatrukis siwaka, maka jangan tinggalkan siwak. Siwak di sini ada 2 poin penting yang bisa kita pahami. Pertama, kalau tidak ada siwak yang berbentuk siwak, kayu siwak, ya kalau kayu siwak di toko-toko Arab banyak. Di apa tuh? Toko Ami Awad adalah itu penjual minyak harum lah. Oke. Pokoknya toko orang Arab banyak. Kalau tidak bisa dengan kayu siwak, maka dengan sikat gigi siwak. Tapi kita akan insya Allah membiasakan kebersihan dalam hidup kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam runtutan bab yang beliau tulis ini. Maka apa? Kalau sudah bersih-bersih, ya kalau maksudnya bersih-bersih nih, kada ada lagi keperluan buang hajat kecil maupun buang hajat besar, maka maka bersiwak, maka sikatlah gigi supaya mulut kita fresh, bukan hanya bawah ya yang fresh, tapi atas juga nyaman, bepandir nyaman, ketika sholat juga nyaman. Fa innahu mutahharatun lil fami, sesungguhnya siwak itu mensucikanmu mulut. Wa maradhatun lirabbi, dan sangat diridhoi, disukai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Suka kalau mulut kita ini dalam keadaan bersih, suci karena bersiwak. Wa muskhitatun lisyaitani. Nah, fadilatnya siwak juga bukan hanya disukai, bukan hanya suci, tapi juga dibenci. Siapa yang membencinya?
syaiton. Nah, jadi hakun disukai Tuhan dan dibenci syaitan, maka jawabannya apa lan? Bersiwak. Kita promosi siwak ya kalau. Wah, ini rasanya juga ada odol yang bahannya itu dari siwak. Ada. Lah. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Salat dengan menggunakan atau setelah atau kita sholat dalam keadaan sudah bersiwak, itu lebih afdol dari 70 kali sembahyang dengan tanpa siwak. 70 kali sembahyang selisihnya antara bersiwak lawan kada. Waruyan Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jikalau tidak an asyqa ala ummati, memberatkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menyuruh mereka bisiwaki, dengan bersiwak, fi kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Kalau Nabi bepadah kayak ini, kira-kira hukumnya itu hampir benar kayak mendekati wajib, tapi sidin kada hendak memberatkan umat. Ya kalau sangkan kita bulik dulu misalnya sekolah, pas sudah di sekolah ulun bulik dulu lah, jangan nak pengawas. Kenapa mau ambil siwak? Siwak tertinggal hendak juhur misalnya. Ya kalau memberatkan kada? Memberatkan. Maka Nabi kada mau memberatkan umatnya. Tapi kita yang sadar diri, mun Nabi ketujuh umatnya melakukan itu, maka kita harusnya menggawi. Wa anhu, dan juga dari Abi Hurairah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umirtu bisiwaki, aku diperintahkan untuk bersiwak. Kalau buhan pian tahu, di dalam kitab Syama'ilur Rasul yang saya baca kemarin ketika maulid, itu dijelaskan ada yang namanya khosaisul Rasul, khosaisun Nabi SAW. Ini cuma hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada kepada nabi-nabi sebelumnya ataupun umat manusia pada lainnya. Ada 3 keutamaan Nabi, yang mana itu salah satunya adalah wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi selain beliau. Di antaranya adalah wajib bagi Nabi itu bersiwak. Dalam khosaisul Rasul itu berarti apa? Nabi itu kada pernah meninggalkan siwak. Itu. Beliau bersabda apa? Umirtu bisiwaki, aku diperintahkan untuk dengan mengerjakan siwak, hatta khasyitu ayyaktuba alayya thumma ajlis lil wudu'i, sehingga aku khawatir bahwasanya akan menjadi wajib bagiku. Akhirnya akan menjadi wajib bagi Nabi. Cuma dikhawatirkan oleh Nabi juga adalah wajib bagi umatnya. Summa ajlis lil wudu, kemudian aku duduk untuk berwudu, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ala maudhi'in murtafi'in kaila yusibaka rasyas. Kemudian duduklah untuk berwudu. Kalimat ini adalah kalimat baru. Jadi hadis Nabi tadi cuma sampai umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Sampai situ aja hadisnya. Jadi bahwasanya
Nabi itu diperintahkan untuk bersiwak, sehingga beliau khawatir apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan kepada beliau juga diwajibkan kepada umatnya. Kemudian setelah bersiwak, kata Imam Ghazali dalam tulisannya, "Summajlis lil wudu'i." Kemudian duduklah, ambil wudu. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, atas tempat yang tinggi. Jangan rendah. Kenapa? Kaila yusibaka rasyas, dijawab oleh Imam Ghazali, supaya kada kepercikan. Kalau kita di tempat yang rendah, akan kepercikan. Waqul, dan berdoalah, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ketika hendak, inilah doa ketika hendak memulai berwudu. Jadi belum lagi berwudu, masih siap-siap, ready. Hendak memulai wudu, maka berdoa apa? Bismillah, a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Salah satu fadilat doa ini adalah supaya kada mengenai kita rasa was-was. Kadang ada orang berwudu nih was-was. Apa? Dulu saya punya teman di pondok, jadi saking was-wasnya itu dia berwudu nih berkali-kali, kayak kada merasa suci itu nah. Wudu ulangnya sekali membasuh muha. Seharusnya kan membasuh tangan lah pulang 3 kali nih. Diulangnya pulang wudu, pulang di muhanya. Karena tangan pulang nah berkali-kali, ini lebih daripada 3 kali, 5, pokoknya ada kehitungan lagi sampai lah. Itu bujur, ini kisah nyata bahwa kayak tangannya tuh lancat kah, nah karancakan kena banyu. Ini karena was-was tadi. Jadi syaitan tuh bang mulai was-was. Makanya doa ini salah satunya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang akan mewas-waskan kita dalam berwudu, salat dan segala aktivitas lainnya. Dalam surah dalam surah An-Nas juga kan ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas alladzi waswisu fi sudurin. Jadi di hati manusia ini ada rasa was-was. Sudahkah? Belumkah? Sudahkah? Belum? 3 kali kah? Sudahkah? Itu tadi sempurnakah sampai ke ujung kah? Sudah. Nah itu was-was. Maka kita berdoa. Tsumma ghsil yadaika salasan, kemudian basuh 2 tangan kita berapa kali? 3 kali. Qabla an tudkhilahuma al-ina, sebelum kita memasukkan tangan ke dalam wadah. Ini kalau kita berwudunya dalam baskom atau wadah yang mana 2 kula. Berapa ukuran 2 kula? 217 liter. 217 liter. Ada yang lain lah nih. Kurang lebih 217, ada yang mengatakan 213. Intinya kalau tolak ukur atau ukuran yang anunya lah, punya drum di rumah, drum banyu yang bulat, tapi yang ganal lah, jangan yang drum ember lah. Itu ember beda, kayak ember tapi tinggi. Nah ya Allah, itu 2 kali itu, nah itu ukuran 2 kula. Itu kalau hendak berhati-hati bapik bahwa itu ukuran 2 kula. Intinya tadi kurang lebih 213, 200 liter ke atas. Itu ukuran 2 kula. Kemudian wakul. Nah, berdoa pulang ketika apa? Hendak memulai. Tadi kan hendak siap-siap. Ini hendak memulai sambil membasuh tangan. Belum mau usap lagi, belum berniat lagi nih. Ya kalau apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Ini doa ketika hendak memulai berwudu, belum berniat lagi. Jadi apa? Doa yang
Qul a'udzubika min hamadatis syayatin wa bukulnya kan bisa dibaca a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu doa ketika hendak siap-siap berwudu. Kemudian hendak memulai berwudu ada pulang doanya. Ini salah satu fadilah dari kitab Bidayatul Hidayah karang Imam Ghazali ini. Dalam setiap momentumnya selalu diberikan kutipan lafaz-lafaz doa. Doa hendak memulai wudu, masih basuh tangan, belum berniat lagi. Yaitu apa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian summan wi raf'al hadathi aw istibahatis sholati. Kemudian niat apa? Niat wudu. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita ketika ingin berwudu. Niatnya apa? Yang pertama, raf'al hadath, mengangkat hadas. Hadas ada berapa lan? Hadas ada besar dan kecil, ada dua. Jadi raf'al hadas, satu niat wudu adalah mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Pokoknya kalau kita belum berwudu itu namanya kita berhadas, hadas kecil. Makanya kita kada boleh memegang Al-Qur'an, kada boleh sembahyang, kada boleh masuk masjid, karena kita sedang berhadas ulun lagi kada bekamih, baik. Ulun kada lagi buang kada bujur. Tapi saat itu kita dalam keadaan hadas kecil karena tidak dalam keadaan berwudu. Ini harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah awistibahatis sholati. Niat kedua adalah dengan wudu maka diperbolehkan untuk melakukan sholat. Jadi wudu ini adalah tiketnya untuk boleh mendapatkan atau boleh sembahyang. Jadi kalau bertiket kira-kira kaula tulak. Kada kawa. Kada bertiket. Kada bertiket, kawa kada tulak. Kada kawa. Makanya kita harus apa? Harus berwudu. Kemudian wala yambaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihhu wuduka. Maka tidak pantas bahwa kita itu mengazabkan. Apa mengazab? Azab itu artinya jomblo. Iya. Azab lah, bukan adab. Beda nih. Berarti jomblo itu adab lah, Pak. Oh, kata. Azab pakai zai, bukan za. Waqina azaban Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Pakai za lah. Kalau ini pakai zai, artinya adalah sendiri. Azab bujang. Bujang. Sorry, bukan jomblo, bujang. Bujang lah, bujang artinya azab. Maksudnya adalah yang menyendiriakan, bahwa kita itu berniat qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu berniat berbarengan dengan membasuh wajah. Paham? Sahajaku berwudu untuk menghilangkan hadas. Sahajaku berwudu untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Niat wudu ada dua. Niat wudu wajib berarti untuk mengerjakan sembahyang wajib dan bisa dilakukan untuk mengerjakan aktivitas yang sunnah. Tapi kalau pian niat wudu sunnah saja, maka kada boleh mengerjakan yang wajib. Makanya diniatakan wudu itu wajib aja terus. Sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala, selesai. Jadi pian hendak sembahyang duha kalau kada batal sampai ke zuhur. Begitu juga kalau pian malam, pian hendak sembahyang tahajud kalau kada batal sampai ke subuh. Itu adalah niat fardu. Makanya lakukan aja niat yang fardu aja tuh aman. Kalau kita berniat sama aja, misalnya lah pian berniat wudu padahal kada anak sembahyang, anggap aja pian akan menyentuh Al-Quran, pian kena akan masuk masjid, ya kalau maka semuanya wajib wudu.
Jadi apa, niat wudu dijadikan wajib saja. Lah saja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala sambil berimbai ketika membasuh wajah. Fala yasihhu wudu'uka, maka kada sah wudu kita kalau mengazabkan niat tadi sebelum membasuh wajah. Paham? Kemudian summa khudh ghurfatan li fika, kemudian ambil satu cebokan. Ghurfah, migrofah itu artinya adalah gayung, maka satu cebokan apa, li fika, untuk ini apa, fuk mulut. Wa tamatmat biha salasan, dan berkumur-kumurlah tiga kali. Ambil secebok tuh, tuh 3 kali. Ya kalau nggak ada cukup 3 kali berapa? 5 kali. Kada cukup 5 kali, 7 kali. Itu sarapian aja sampai lamas. Ya kalau amun kumur-kumur terus, alahan pada sikat gigi lagi itu melebih pada 3 kali. Wa balik fi raddil ma'ilal ghalsamah illa ayyakuna sha'iman, dan sampaikan aliran air itu ilal ghalsamah sampai jakun. Mana anakannya jakun? Iya, sini. Jadi berkumur-kumur tadi sampai akan buang. Paham? Pernah lah melakukannya. Berkumur kayak anak menaguk tapi kada jadi. Buang. Jangan ditaguk sampai tikas jakun. Illa ayyakuna shaiman, kecuali dalam keadaan puasa. Jangan diandalkan ulun mau melakukan sunnah Pak. Jangan. Kenapa? Karena dalam keadaan puasa kada dianjurkan, bahkan dilarang, karena bisa saja itu membatalkan. Sampai ke jakun dah bajunya. Wah, itu merga ya, kalau kenyang ngarannya berarti batal. Makanya dalam keadaan puasa itu tidak boleh berkumur-kumur sampai ke jakun. Maka berdoalah. Nah, doa ketika berkumur-kumur tadi. Ada doanya pulang. Ya kalau nah, panjang nih kalau hendak berwudu doa. Kalau pian atau peserta semapen TV yang berbahagia hendak mengamalkan setiap momentum tadi dengan doa, maka kurang lebih kami pernah mengamalkan itu hampir setengah, bukan kada sampai tapi hampir 20 menitan berwudu itu. Dari anu tadi, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, itu sampai basuh batis, sampai menghadap kiblat, doa setelah berwudu, itu hampir segitu menitannya. Ya paling kada seumur hidup sekali barang mengamalkan ya Allah apa yang disampaikan oleh ulama. Nah, jadi setiap momentum ada terus doanya. Ini doa ketika berkumur-kumur. Jadi karena waktu itu belum hafal juga, tulis di kertas ya, kalau setiap doanya tadi itu kemudian dilaminati kertas tersebut, bawa berwudu. Bawa ketika hendak berwudu. Nah, jadi ketika bagian ini baca doanya, bagian ini baca doanya. Kada semua ini saya hafal juga. Saya pun juga kada hafal semua doanya. Jadi kalau hendak mengamalkan tadi silakan ditulis doanya, kemudian ya tadi bisa diamalkan sekali atau 2 kali atau 3 kali dalam kesempatan yang mana kita tidak dalam keadaan kesibukan. Doanya apa? Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Intinya adalah doa supaya mulut kita ini disibukkan untuk zikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an. Thumma khudh ghurfatan li anfika, kemudian ambil satu cebokan lagi untuk apa? Anfika. Ini apa anfika? Hidung. Wastanshiq biha salasan wastanthir ma fil anfi min rutubatin. Dan apa ngarannya ini? Memasukkan sedikit air, membersihkan aja, tapi jangan ini akan lamas. Ya kalau masukkan ke dalam hidung
jangan secebokan gayung nah masukkan ke hidung kada, tapi nah kayak ini aja. Ini namanya istinsyak, membersihkan kalau ada kan apa ngarannya tahi hidung ya kalau itu kebersihan. 3 kali jua. Kemudian maka istinsarakan dari apa yang ada di dalam hidung tadi, min rutubatin, dari lembab basah. Wa qul fil istinsyaqi, dan berdoalah ketika membersihkan hidung. Ada doanya lagi kada? Allahumma rahamni raihatal jannati wa anta anni radin. Intinya adalah supaya kita mendoa, ini harapannya berdoa supaya mencium bau surga. Kan masalah hidung. Wa fil istinsari Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari, dan minta jauhkan dari apa? Dari bau api neraka dan seburuk-buruk tempat yaitu apa? Seburuk-buruk tempat tinggal api neraka. Na'udzubillah kita sama-sama. Summa khudh gurfatan liwajhika, hanya ambil 1 cebokan bagian air untuk apa? Membasuh wajah. Faghsil biha min mubtada'i tastihil jabhah, maka membasuh wajah ini mulai dari ini jabhah. Apa nih jabhah? Dahi, ujung dahi ya kalau ila muntahah, sampai ujung apa nih namanya, ujung dahi, sampai mayak balu minad dzaqani fitul. Ini apa namanya? Ini dagu, sampai semua yang apa mengaliri ya, yang mengelilinginya ya, kalau sampai ujung dagu sini. Ini adalah batas wajib wudu. Sampai sini. Sini Bang Pak, kada wajib lah. Tapi melebihkan itu namanya sunnah, gurul muhajjalin namanya. Jadi jangan lepas benar. Pasakannya sini ya. Kada lebihkan aja sedikit. Ini supaya apa? Kita ba'apik, hati-hati tadi. Makanya ujung apa namanya? Ujung dahi sampai ujung dagu. Kemudian wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, dari telinga sampai ke ujung telinga. Ini juga lah. Ini jangan kada dikenakan. Telinga ke telinga ujung, dari satu telinga ke telinga yang lain. Ini adalah bagian wudu dari Imam Ghazali. Kemudian wa ausil alma ila maudi'it tahdhifi wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyata sya'ri anhu wa huwa ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabini. Jadi sampaikan banyu ke tempat yang mana itu adalah hampir dengan kepala telinga ini. Yalah hampir lo kepala telinga nih. Jadi antara telinga ke telinga ini dihubungkan. Jadi maksudnya kayak ini nah. Kalau kita ambil banyu lah, atau ini kalau kita becebok atau gayung mah ini. Nah, sampai akan ke sini kayak itu. 3 kali namanya membasuh wajah. Membasuh wajah jangan salah. Ya kalau karena kada sampai ujung, atau apa ini namanya, kayak kita betempungas. Nah, itu kan tengahnya aja lah, mata aja. Nah, misalnya itu juga salah. Maka harus apa? Hubung lawan ujung ini terhubung. Nah, saja aku berwudu untuk menghilangkan hadas besar
karena menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya lah sahajaku berwudu untuk membalikan sembahyang karena Allah Ta'ala. Itu juga niat wudu. Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi selalu ada terhubung ujung-ujung telinga tadi. Paham? Kemudian a'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi, maka yang menjadi lewatan banyu di wajah tadi adalah pertama dahi, ya Allah. Kemudian sampaikan juga wa ausilil ma ila manabitis syu'uri al arba'ah. Sampaikan juga air ketika kita membasuh wajah tadi kemana? Ke tempat tumbuhnya rambut atau bulu yang 4. Apa saja tempat tumbuh rambut yang 4 itu? Yang pertama, al-hajibaini, alis. 1. Jadi alis ini wajib kena air dalam wudu. Kemudian wasyaribaini, kumis. Ini juga wajib kena air. Nah, kalau kemudian wal ahdab, jenggot. Ini juga kalau ada barangnya, jenggotnya. Kalau ada ya kada apa-apa. Kalau ada itu juga kena banyu. Kemudian wal idharaini, 2 jambang. Yang mana 2 jambang? Apa ngarannya kita nih? Jabis. Ya Allah, jambang. Jabis. Wa huma ma yuwazi al udhunaini. Nah, yang mana yang hampir sampai kepada 2 teli jambang. Kalau namanya nih apa? Jabis tadi. Maka 4 tempat tumbuh rambut tadi juga wajib kena air. Min mubtada'il lihyati, dari ketika memulai apa ini? Lihyah. Apa lihyah? Jenggot. Wa yajibu isalul ma'i ila manabiti asy'ari, juga wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut minal lihyati al khafifati dunal kathifati. Jadi kalau jenggotnya tadi yang Imam Ghazali tebal benar, maka kita hanya menyelat-nyelati. Apa menyelat-nyelati? Ini ada banyu, kalau kemudian dia kainnya kan kada perlu dikubui jenggotnya, karena kalau kita kubui ini basah nih. Tapi itu kalau tebal. Ada kada yang tebal? Oh banyak, banyak lah. Apalagi sekarang lagi trennya kan jabis, ya kalau wak brewok, yang kalau wak doyok atau apa kayak saya kada tahu. Jadi tebal-tebal, jabisnya tebal. Tapi ingat itu cuma lihyah, bukan jabis. Berarti jabis wajib. Kalau lihyah cuma diselat-selati tadi. Apa sih diselat-selati ya tadi ini dianuakan. Intinya dikenakan banyu. Karena saking tebalnya tadi. Kalau McGregor itu ya lah. Oh ya ada tahu juga lah saya. Oke. Kemudian dunal kasifati inda ghuslil wajhi, dan berdoalah ketika membasuh wajah. Doanya apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Jadi doa meminta supaya wajah ini hari kiamat itu terang, putih, bersih. Ini adalah doa ketika membasuh wajah. Wala tatruk takhliyatal lihyati al-kathifati summa ghsil yadaka al-yumna. Dan jangan ditinggalkan menyelat-nyelati apa? Jenggot yang tebal. Jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan bisa jadi itu adalah kada sah wudu kita. Karena jenggot itu meskipun tebal harus diselat-selati. Kada perlu dibasah, kada perlu disimbur, kada perlu disimbur. Tapi untuk diselat-selati aja, takhlil. Takhlil itu memasukkan jari ya kalau
Ini namanya takhlil. Ini takhlil namanya. Jadi menyelat-nyelati jenggot yang tebal tadi. Kalau buan pian atau peserta penonton Semapen TV jenggotnya tebal, ya Allah, kalau kada ya kada masalah. Summa gsil yadaka al-yumna summal yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi basuh tangan kanan dulu baru kiri. Sampai mana? Ilal mirfaqaini, sampai dua siku. Ila ansafil adudaini, sampai ya tadi ujung dari bagian dua siku tadi. Fa innal huliyata fil jannah tablughu mawadi'al wudu'i wa qul inda ghuslil yumna, dan berdoalah ketika membasuh tangan kanan, tangan yang kanan. Apa doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ini supaya buku amal kita tadi diberikan di tangan kanan. Ini doanya, ini harapannya. Ya kalau dapat di tangan kanan berarti apa? Selamat, baik, menangkap buku amal tadi dari tangan kanan. Ini doanya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Wa inda ghuslis shimal, kemudian ketika membasuh tangan yang kiri, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw min wara'i zuhri. Meminta jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menerima amal atau kitab amal tadi dengan tangan yang kiri. Karena kalau tangan kiri tandanya apa? Celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin untuk pertemuan dalam membaca kitab atau pembahasan babu adabil wudu sampai membasuh tangan ini dulu lah. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih perhatiannya. Ada pertanyaan dari saudara Irul atau saudara Lani? Jelas? Alhamdulillah jelas lah, insyaallah. Jadi pertemuan akan datang kita akan sambung bab yang membahas tentang wudhu ini dari sambungannya, yaitu mengusap kepala sampai dengan lanjutannya. Saya akhiri, terima kasih peserta atau penonton Semapen TV yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.